Sidang perkara pidana Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili atas nama terdakwa Ilham dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk tingkat pertama dengan memeriksa terhadap terdakwa. Kepada terdakwa dan korban beserta penasihat hukumnya, silakan memasuki ruang sidang. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara Ilham Nurholik Saputra, tempat lahir atau umur Tasikmalaya 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, alamat Warung Betei, agama Islam, pekerjaan aktor. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindakan pidana atau KDRT dengan pemberatan pasal 6 dan 7. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu saudari Dr. Andes Putri Nandini. Betul dia penasihat hukum saudara? Betul yang mulia, beliau penasihat hukum saya. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara jika ada memenuhi rujukan? Iya yang mulia yang terhormat, kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, Majelis Hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut. Baiklah, di sini saya akan membacakan surat dakwaan. Surat dakwaan nomor AAH strip 23/MP2/BDG/2017. Identitas terdakwa: nama Ilham Nurholik Saputra, tanggal lahir 28 Februari 1997, tempat lahir Tasikmalaya, umur 25 tahun, keluarga negaraan Indonesia, alamat Warung Betei, agama Islam, pekerjaan aktor. Penahanan terdakwa: 1. Oleh penyelidik Polres Kabupaten Tasikmalaya sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan 25 Februari 2022. 2. Diperpanjang oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022. 3. Diperpanjang oleh Ketua PN Tasikmalaya sejak 10 Maret 2022 sampai dengan 9 April 2022. Dakwaan: bahwa terdakwa Ilham Nurholik Saputra pada hari Senin 11 September 2022 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan September berada di Warung Betei, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, ataupun setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk ke daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dakwaan telah saya bacakan. Terima kasih sudah dibacakan baik saudara terdakwa. Apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi, saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Iya yang mulia, saya akan mengajukan eksepsi. Dipersilakan. Sebelumnya, saya mohon maaf dan izin untuk mengajukan eksepsi atas dakwaan yang Ibu Jaksa bacakan. Di sini saya selaku penasihat hukum saudara Ilham merasa keberatan, di mana di sana telah tercantum bahwasannya saudari Reni mengalami KDRT atas dasar saudara Ilham melakukan perselingkuhan di belakang saudari Reni. Padahal di sini saya tahu jelas
Baik, karena jaksa telah menanggapi eksepsi yang dilontarkan penasihat hukum terdakwa, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang buktinya? Sudah siap yang mulia, seluruh barang bukti sudah saya kumpulkan. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baiklah, selanjutnya silakan disampaikan barang buktinya. Baiklah, di sini saya akan mengemukakan sebuah bukti di mana saudara Ilham telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saudara Reni. Yang pertama yaitu sebuah gambar di mana luka lebam pada tangan kiri Ibu Reni yang disebabkan akibat pukulan yang dilontarkan oleh Bapak Ilham kepada saudara Reni. Untuk bukti yang kedua yang saya terima adalah luka lebam pada pipi kiri, di mana hal ini juga sama dilakukan oleh saudara Ilham dengan melakukan pukulan pada pipi kiri yang menyebabkan luka lebam ini terjadi. Selanjutnya yaitu bukti ketiga, ini merupakan ruang tengah yang dimana saudara Ilham dan saudara Reni melakukan pertengkaran hebat yang akhirnya mengakibatkan KDRT. Untuk bukti yang terakhir yaitu sebuah tempat tidur atau kamar di mana saudara Ilham telah menyeret saudara Reni dari tempat ruang tengah tadi ke tempat kamar tersebut hingga terjadinya KDRT dan penyiksaan terhadap saudara Reni. Bukti telah saya paparkan, saya persilakan kepada hakim. Saudara jaksa, apakah masih ada barang bukti yang ingin diajukan di persidangan lagi? Tidak ada yang mulia, semuanya telah saya sampaikan dan seluruh bukti telah saya ajukan. Selanjutnya, kepada penasihat hukum baik terdakwa maupun korban, apakah ada saksi yang ingin dihadirkan untuk meringankan terdakwa atau memperkuat tuntutannya? Dari pihak kami tidak ada dan semuanya telah kami pahami. Ada yang mulia, saya akan menambahkan sedikit pembuktian atas kekerasan yang telah dilakukan oleh saudara terdakwa. Ya, kami persilakan. Sebelum saya menghadirkan saksi, di sini saya akan memperkuat bukti di mana saya telah mengetahui kronologi sebelum kejadian ini terjadi, di mana yang mengetahui bahwa saudara Ilham telah melakukan kekerasan terhadap saudari Reni dengan membabi buta, di mana saudari Reni dipukul di bagian pipi sebelah kiri serta tangan kiri dicengkram kuat, lalu diseret ke ruang depan sampai pintu kamar. Untuk lebih kuat lagi, kesaksian dan bukti bahwa saudara Ilham bersalah, kami telah menghadirkan seorang saksi. Baik, kami persilakan. Saksi dipersilakan masuk ke ruang sidang dan memberikan kesaksiannya. Baiklah, sebelum Anda menuturkan kesaksian Anda, dipersilakan berdiri dan maju ke depan untuk memperkuat dan percaya akan kesaksian yang Anda berikan. Saat ini kami melakukan sumpah Quran, di mana di sini Anda harus mengikuti apa yang saya ucapkan. Baik yang mulia, dengan semangat itu. Sumpah Quran. Sumpah Quran. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Sumpah Quran telah dilaksanakan dan selesai. Untuk selanjutnya kami persilakan Anda untuk menuturkan kesaksiannya.
Baik, terima kasih kepada Ibu Hakim dan Ibu Jaksa yang terhormat. Izinkan saya untuk mengungkapkan kesaksian saya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Hasan sebagai saksi sekaligus satpam di rumah Ibu Reni dan Bapak Ilham. Di sini jelas pada pukul 20 malam hari saya mendengar teriakan Ibu Reni. Setelah itu saya menuju di mana suara itu terdengar. Kemudian saya melihat Bapak Ilham melakukan kekerasan berupa pukulan keras yang dilemparkan pada kaki kiri Ibu Reni sampai lebam. Saya kira masalah biasa, namun Pak Ilham melanjutkan aksinya dengan mencekram tangan kiri Ibu Reni dengan keras. Setelah terjatuhnya akibat tamparan itu, kemudian menyeret Ibu Reni dengan cara kasar dari ruang depan sampai kamar tidur mereka. Apakah itu benar, Saudara Hasan? Benar, Ibu. Bahkan pukul 4 pagi hari saya sedang berjaga di belakang rumah. Saya tidak sengaja melihat Bapak Ilham sedang melakukan panggilan pribadi dengan seorang wanita. Apakah wanita yang Anda maksud merupakan selingkuhan saudara terdakwa? Bukan, Yang Mulia, namun wanita itu merupakan rekan kerja Pak Ilham. Atas tuduhan perselingkuhan Pak Ilham saya tidak tahu menau. Namun yang pasti atas dasar tidak terimanya dituduh sehingga adu mulut yang mereka lakukan terjadi kesalahpahaman sehingga akhirnya KDRT pun terjadi. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Baiklah, apakah benar Ibu Reni Anda telah mengalami kekerasan? Benar, Yang Mulia, saya mengalaminya. Bagaimana Ibu Jaksa atas kesaksiannya? Baiklah, atas saksi dan bukti yang telah diberikan saya terima. Baik, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa dipersilakan mengambil tempat kembali di depan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Baiklah, bagaimana identitas saudara sudah jelas dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Nah, Bu Hakim, karena sekaligus istri saya sendiri. Baiklah, saudara terdakwa, apa benar luka ini merupakan salah satu bukti bahwa Anda telah melakukan KDRT terhadap saudari Reni berupa lebam pada tangan dan pipi sebelah kiri? Ya, benar, Yang Mulia. Memang saya yang melakukannya. Baik, kepada Ibu Jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Yang Mulia, saudara terdakwa, apakah benar saudara melakukan penganiayaan ini? Betul, Yang Mulia. Saya telah melakukannya atas dasar tidak terima tuduhan yang dilakukan Ibu Reni. Baik, saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara merencanakan penganiayaan tersebut? Sebelumnya, saya tidak berencana untuk melakukan penganiayaan tersebut. Tetapi, karena saya saat itu tidak dapat mengontrol emosi, akhirnya saya melakukan penganiayaan tersebut. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan penganiayaan? Pernah, Bu, sudah beberapa kali, tapi tidak separah ini. Ini di luar kendali emosi saya. Saudara coba jelaskan kronologis saat saudara melakukan penganiayaan tersebut. Pada satu malam, saya pulang dengan keadaan capek dan banyak pikiran. Lalu saya menerima sebuah panggilan dari rekan kerja saya. Dan pada saat itu pula saudara Reni datang dan tiba-tiba menegur saya dan menuduh saya melakukan sebuah perselingkuhan. Padahal saya tidak melakukannya. Nah, pada saat itu ketika pikiran saya sedang malu, saya terbawa emosi dan emosi itu pun tidak terkontrol sehingga saya melakukan beberapa kekerasan dan pukulan kepada saudara Reni dan bisa dikatakan sebagai tindak KDRT yang dapat memberatkan saya melalui hukuman tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Yang Mulia, terima kasih. Baik, Yang Mulia, pertanyaan dari kami cukup. Saudara penasihat
penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk terdakwa? Ada Bu Hakim. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua dengan sejujur-jujurnya? Ya Bu, saya sudah mengatakan semua dengan jujur dan terbuka. Saudara terdakwa, apa saat Anda memberi keterangan, Anda sudah mengakui perbuatan Anda? Ya Bu, saya sudah mengakui bahwa saya telah melakukan penganiayaan itu dan menceritakan semua kronologinya kepada petugas. Berarti saat saudara melakukan penganiayaan itu, benar Anda tidak bisa mengontrol emosi saat itu? Ya Bu, itu benar. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui hukuman dari akibat dan Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara? Ya Bu, saya mengetahuinya. Saudara terdakwa, apakah Anda menyesal setelah melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu? Ya Bu, saya sangat menyesal. Baik Yang Mulia, pertanyaan dari saya cukup. Kepada jaksa, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Terima kasih, tidak ada lagi yang Baiklah, jika tidak ada lagi pertanyaan kepada jaksa penuntut umum, kepada jaksa, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Terima kasih, tidak ada lagi yang mulia. Baiklah, jika tidak ada lagi pertanyaan kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Tuntutannya sudah siap yang mulia dan saya siap membacakannya. Silakan dibacakan. Surat tuntutan pidana. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, penasehat hukum yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Perkenalkanlah, kami mengajak para hadirin untuk memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua, sehingga pada hari ini dapat mengikuti persidangan dalam keadaan sehat. Persidangan perkara atas nama terdakwa Ilham Nurhaliza Saputra yang dilaksanakan di Pengadilan Tasikmalaya telah melalui proses persidangan. Selama proses persidangan berlangsung, telah muncul berbagai perbedaan pendapat, khususnya terjadi antara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum. Namun demikian, karena perbedaan pendapat itu mempunyai tujuan yang sama, yakni mencari dan menemukan kebenaran, dan perbedaan pendapat itu merupakan tambahan pengetahuan dan pengalaman kita semua dalam mencari dan menemukan suatu kebenaran. Tuntutan. Kami, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, memperhatikan hasil persidangan perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Ilham Nurhaliza Saputra, umur 25 tahun, tempat lahir Tasikmalaya, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Tasikmalaya, Warung Kedai, agama Islam, pekerjaan aktor. Sekian surat tuntutan pidana yang dapat saya bacakan. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan melakukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Siap, tidak ada yang mulia, karena terdakwa sudah mengakui kesalahan dan siap menerima tuntutannya. Baik, selanjutnya saya bacakan putusan majelis hakim. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan hari ini? Ya, sudah siap yang mulia. Ya. Lampiran surat pernyataan dijatuhi hukuman pidana. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Fitriani Mufidah, jabatan Hakim Umum, Unit Kerja Hakim, Instansi Pengadilan Tasikmalaya. Selaku pejabat yang berwenang menyatakan bahwa nama Ilham Nurhaliza Saputra, jabatan aktor, Unit Kerja Aktor, Instansi Warung Legok, bahwa yang bersangkutan di atas dijatuhi dan atau sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan serta dalam proses pemeriksaan pelanggaran tindak pidana dengan hukuman 1. Terancam hukuman 5 tahun penjara. Hukuman ini berdasarkan pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga atau juga bisa disebut KDRT. 2. Dengan denda senilai 15 juta rupiah. Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
sebagaimana mestinya. Tasikmalaya, 3 Desember 2022, Hakim Umum Fitriani Mufidah. Terima kasih. Baik, demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti, saya mengerti yang mulia. Saya mengerti yang mulia. Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik, siap yang mulia. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ilham Nurholis Saputra dinyatakan selesai dan sidang hari ini kami nyatakan ditutup. Alhamdulillah, pelaksanaan sidang hari ini telah selesai dan berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada seluruh petugas dan peserta yang telah mengikuti sidang hari ini dengan tertib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video